Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini Kamis 10 Juli 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Pusat melakukan vaksinasi anti rabies terhadap 154 kucing dan 27 anjing di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru. Kegiatan ini bertujuan agar tidak ada penularan rabies baik antara hewan maupun hewan ke manusia. Informasi selanjutnya, Komisi A DPRD DKI Jakarta mendorong perawatan rutin terhadap ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA. Pemasangan CCTV juga dinilai bisa berguna untuk meningkatkan pengawasan, sehingga penggunaan RPTRA dapat terpantau secara baik. Kemudian ada informasi, 1 alat berat spider dikerahkan untuk melakukan pengerukan sedimen di Anak Kali Kerukut, Jalan Rontaraya, Jakarta Pusat. Pengerukan dilakukan sepanjang 1 km dengan kedalaman hingga 3 meter. Diharapkan dengan pengerukan ini akan dapat menambah volume daya tampung saluran sehingga tidak meluap saat curah hujan tinggi. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan fasilitas pengelolaan sampah RDF Rorotan di Jakarta Utara kembali beroperasi pada akhir bulan Agustus. Fasilitas pengolahan sampah yang mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif ini mengalami penghentian operasional pada masa uji coba karena keluhan warga yang terganggu dengan bau tak sedap. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertindak cepat dengan melakukan sejumlah perbaikan, termasuk penambahan teknologi penghilang bau. Untuk RDF Rorotan, jadi sesuai jadwal, mudah-mudahan tanggal 22 Agustus itu betul-betul sudah selesai. Dan sebelum tanggal 22 Agustus sudah dilakukan commissioning secara bertahap. Jadi tidak langsung sepik seperti yang diharapkan. Dan sekarang instrumen tambahan untuk supaya tidak menimbulkan bau dan juga menimbulkan permasalahan bagi warga. Mudah-mudahan tanggal 22 Agustus semuanya sudah selesai. Rencana saya dalam sebulan 1-2 minggu ini saya juga akan menyaksikan commissioning secara langsung di Rorotan. Pramono menegaskan akan terlibat langsung dalam proses uji coba kesesuaian fungsi di RDF Rorotan. Proses ini diperlukan untuk memastikan seluruh komponen dan sistem yang dipasang berjalan sesuai standar. Setelah beroperasi, Pramono berharap RDF Rorotan dapat menerima dan mengelola sampah dari Jakarta maupun kawasan sekitar. Ia pun optimis fasilitas ini bisa menjadi salah satu solusi pengurangan sampah di Jakarta, sekaligus menyediakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Salah satu badan usaha milik daerah atau BUMD Pemprov DKI Jakarta, PT Transjakarta, mengusulkan penambahan subsidi kewajiban pelayanan publik di APBD perubahan tahun 2025 ini sebesar 446 miliar rupiah. Rapat konsultasi pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025 digelar Komisi B DPRD DKI Jakarta.
Dalam rapat ini, Direktur Utama PT Transjakarta, Welvision Yuza menjelaskan usulan penambahan subsidi kebijakan pelayanan publik untuk program 15 golongan gratis dan penambahan armada terkait adanya penambahan rute Trans Jabodetabek. Terkait dengan penambahan subsidi atau PSO, di mana tentu kami akan melakukannya dengan sangat efisien. Perhitungan 446 miliar kami hitung secara teknokratik sesuai dengan kebutuhan memenuhi standar pelayanan dan juga kualitas layanan. Halte ataupun bus stop kita jauh di bawah fasilitas MRT dan LRT. Sehingga fokus ke depannya terkait dengan infrastruktur halte itu tentu secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan kita terus lakukan revitalisasi. Sementara Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Novan Harifan Paloh mendorong Transjakarta untuk terus meningkatkan pelayanan serta menjaring lebih luas segmen masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Sekarang Transjakarta sudah ada mungkin yang wisata yang di dalam kota ini dengan menggunakan misalnya atap terbuka untuk wisatawan, kenapa enggak kan? Habis tingkat kan, seperti bagus seperti itu kan. Nah ini untuk bisa bagaimana? Nge-branding lagi, nge-branding untuk masuk segala segmen, ya kan? Kalau tadi istilahnya segmen keluarga pun ikut, segmen anak muda pun ikut, gitu kan? Segmen wisatawan asing pun ikut, gitu kan? Menarik minat ya Pak? Jadi semuanya gitu, masukin segmen semuanya untuk naik sama-sama di Transjakarta. Untuk informasi, setiap harinya Transjakarta bisa melayani 1,3 hingga 1,4 juta pelanggan. Dan di tahun 2025 ini, untuk meningkatkan konektivitas dan pemerataan layanan, Transjakarta menambah rute antara Jakarta dan wilayah penyangga, seperti Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Festival Urban Farming 2025 akan digelar di Gedung Nyi Ageng Serang Kuningan, Jakarta Selatan, mulai 10 hingga 12 Juli 2025. Beragam acara seperti talk show, pameran inovasi, lomba seduh kopi, hingga gelaran musik bisa dinikmati pengunjung festival. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Jumat 11 Juli 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu akan diperkirakan diguyur hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jati Diri Indonesia, Megapolitan Dunia.